أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesuai dengan pembicaraan kita kemarin bahwa hari ini kita akan berbicara tentang back to Allah, tentang pertaubatan. Dan subhanallah, masya Allah, saya senang sekali bicara tentang pertaubatan. Karena ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini betul-betul Maha Pengampun. Dicontohkan sejak manusia pertama diciptakannya, yakni Adam alaihissalatu wassalam. Bagaimana kita punya dosa mungkin belum sebanding dengan dosa Nabiullah Adam. Karena Nabiullah Adam berbuat dosa langsung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Adam langsung berbuat dosa di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi kemudian? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Adam dan istrinya Hawa kemudian dikeluarkan. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian dengan indah Allah mengabarkan kepada kita. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam kemudian memohon ampun kepada Allah Tuhannya. Dan ternyata Allah bilang, fataba alaihi. Sungguh aku telah mengampuni dia. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada satupun dosa manusia tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini berita gembira buat saudara-saudara semua, buat saya, buat kita yang begitu banyak dosanya. Allah mengatakan kepada kita lewat hadis qudsi, manusia datang kepadamu, manusia datang kepada aku, kata Allah, dengan dosa sebesar gunung. Maka insya Allah aku juga akan menerima dia dengan ampunan yang sebesar gunung pula. Manusia datang kepada aku dengan dosa sebanyak buih di lautan. Maka aku pun akan mendatangi dia dengan ampunan sebanyak buih di lautan. Manusia datang dengan sebesar apapun dia punya dosa, sebanyak apapun dia punya dosa, tidak akan pernah aku kehabisan ampunanku, kata Allah. Ini berita gembira saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ya. Kemarin ada 5 ya. Kita boleh berbuat dosa begitu. Allah menyampaikan lewat Rasulullah SAW. Kalau 1, kita berbuat dosa tidak di tempat yang dilihat oleh Allah. 4 yang lain belum dibahas. Saya langsung sampaikan saja ke hadapan saudara-saudara pemirsa semua yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah silakan berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, asal jangan dengan rizkinya Allah. Yang ketiga, silakan berbuat dosa dan maksiat asal dilakukan bukan di buminya Allah. Yang keempat, ya, saudara boleh kemudian melakukan dosa asal bisa menolak kedatangan malaikat Israel. Jadi ketika kamu dicabut nyawa, ya, malaikat Israel bisa kita usir, bisa kita minta waktu. Nanti dulu, saya mau tobat dulu. Kalau sudah bisa mengusir Israel, please silakan. Yang kelima adalah ketika kemudian kita bisa menolak cengkeraman malaikat Malik yang akan menceburkan kita di neraka. Kita tutup segmen 1 ini. Saya bacakan surah At-Tahrim ayat ke-8. Insyaallah setelah ini kita akan melihat tayangan kunjungan saya ke salah satu rutan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.
Ayat ini ayat ke-8, ayat kesukaan saya dari surah At-Tahrim. Kesempatan yang Allah berikan buat siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi-aymanihim يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Lembaga pemasyarakatan atau yang sering kita sebut dengan sebutan lapas merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana agar nantinya bisa bermasyarakat dengan baik. Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta, berbagai program pembinaan telah diprogram dengan baik, mulai dari yang sifatnya pembinaan intelektualitas, kemandirian, maupun kerohanian. Pembinaan kerohanian yang diselenggarakan di Lapas Salemba diantaranya pengajian tahfiz rutin atau belajar membaca dan menghafal Al-Quran hingga dibuatnya pesantren Lapas Salemba. Dengan harapan nantinya semua pembinaan ini akan menjadi bekal mereka membangun kehidupan baru di tengah masyarakat setelah keluar dari lapas. Banyak sekali masukan buat pribadi saya, yang awalnya tidak bisa membaca Al-Quran, di sini saya dapat baca Al-Quran. Dengan bekal yang saya dapatkan setelah belajar Al-Quran ini, bisa lebih bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, dan bisa menjadi insan yang lebih baik di masa yang akan datang. Berbagai pembinaan ini dilakukan semata-mata untuk membangun kembali kualitas hidup para napi sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Kita melalui sidang tim pengaruh masyarakatan dapat menentukan kemana kira-kira sesuai dengan minat bakat dari warga binaan tersebut untuk diarahkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam lembaga masyarakatan Salemba. Nah, lapas rutan itu menurut hemat saya adalah rumah sakit jiwa. Karena tidak mungkin seseorang masuk penjara kalau dia tidak berbuat sesuatu kesalahan yang intinya karena jiwanya sakit. Yang jiwa sakit kan harus diobat. Obatnya salah satunya adalah dengan keagamaan. Kami telah melaksanakan pembinaan kerohanian ini dengan bentuk ceramah-ceramah agama, kemudian seni baca Al-Quran. Nah, sekarang kita memulai dengan melaksanakan pembinaan dalam bentuk pesantren tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah pemirsa masih bersama Yusuf Mansur di acara wisata Tian TV. Kerinduan Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara-saudara yang jauh dari Allah, yang lalai dari perintahnya, dari ajarannya, dari larangannya. Sesungguhnya Allah lebih rindu kepada kita semua ketimbang rindunya orang tua yang anaknya hilang. Pada suatu saat Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya bagaimana kemudian seorang yang berbahagia karena onta yang berisi barang-barang dagangannya, onta yang berisi barang-barang yang dibawanya, yang hilang kemudian kembali lagi. Betapa bahagianya orang itu mendapati onta itu kembali ke hadapan matanya. Lalu Rasulullah bilang kepada hambanya, Rasulullah bilang kepada sahabatnya ini bahwa kesenangan, kebahagiaan Allah melihat seorang hamba kembali kepada dia adalah lebih hebat lagi gembiranya ketimbang si pemilik onta tadi kemudian mendapati ulang onta dan barang dagangannya.
Kita lihat bagaimana Allah kemudian menyeru kepada mereka yang mau bertobat dengan panggilan kesayangan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah menyeru seseorang untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Lalu ketika Allah menyeru kepada kita semua untuk kembali kepada Allah, ternyata pun Allah memakai mukaddimah yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Luar biasa kan? Kita pun masih dipanggil dengan sebutan yang sama, tatkala kemudian Allah menyeru mereka-mereka semua kemudian berpuasa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertobatan yang sempurna. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Insyaallah Tuhan kalian semua mudah-mudahan akan menutup segala kesalahan kalian. Dan memang di banyak tempat saya bercerita bahwa banyak orang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya kesusahan yang dia alami sebenarnya relatif karena perbuatan buruk, karena perbuatan dosanya. Ada seorang anak muda yang dia tidak mengerti kenapa kemudian dia terlempar dari satu kantor. Posisi udah bagus, jabatannya sudah bagus, gajinya sudah bagus, tapi kemudian anak ini terlempar. Dia keluar dari perusahaan itu dengan penuh kehinaan, tanpa rasa hormat. Hak-haknya sebagai seorang karyawan tidak diberikan, dan bahkan karena dia kemudian melakukan satu tindakan pidana, kantor tersebut kemudian memproses dia ke kepolisian, ke pengadilan. Anak muda ini tidak menerima. Anak muda ini bilang, di mana keadilan Tuhan? Saya tidak melakukan apapun di kantor ini. Saya bekerja betul, nggak ada salahnya. Dari mulai dia karyawan biasa sampai kemudian menjadi seorang yang dipercaya, nggak ada dia lakukan satu pun perbuatan buruk. Dan itulah kita selama ini melihat seperti si anak muda ini, sampai kemudian Allah menunjukkan kenapa dia menjadi seperti itu. Selidik punya selidik, ternyata si anak muda ini menghamili seorang perempuan dan dia lari tidak tanggung jawab. Dan Masya Allah, kisah ini kemudian diketahui oleh pimpinannya yang merupakan saudara dari si perempuan ini. Dan dirancanglah satu fitnah buat dia. Ada sesuatu yang kemudian seakan-akan si anak muda ini yang mengerjakan. Dia terlempar. Ini kesalahan si anak muda di tempat yang lain, lalu Allah balas di tempat yang berbeda. Dan perbuatan baik pun seperti itu. Kita nolongin anak orang, Masya Allah, orang tuanya nggak ada hajinya sama kita. Semakin kita tolongin malah semakin dengki orangnya. Lalu kita bilang kepada Allah, di mana keadilanmu ya Rabb? Saya baik sama anak, tetapi bapak ibunya kok seperti itu dengan kita. Lalu kemudian pindah kita ke perumahan yang berbeda. Di perumahan yang berbeda kita punya kantor jauh dari sekolahan anak kita, tidak sejalan dengan kantor kita juga. Kemudian subhanallah, ada tetangga yang mengatakan kepada kita, tenang aja Pak, arah kantor saya searah dengan putra saya sekolah, dan anak bapak adalah teman dari putra saya yang sekolah. Biarlah saya yang mengantarnya. Subhanallah, perbuatan baik di perbuatan yang A, kemudian Allah juga balas, bukan saja dari si A. Yang memang si A itu tidak mampu membalas dia, Allah yang sanggup membalas dia, si B yang kemudian membalas. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Buat saudara yang mau bertobat, Allah betul-betul akan hadiahkan kehidupan yang baru. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan kemudian orang yang mau bertobat kepada Allah, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Insyaallah pemirsa, seluruh kesulitan kesusahan kita, sesungguhnya jawabannya adalah tubu ilallah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya nanti kita akan belajar di segmen yang ketiga. Di antaranya adalah kita jujur terhadap diri kita sendiri.
apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Kita tengok sedikit satu baris dari ayat ke-8 surah At-Tahrim ini. Sebelumnya pemirsa, saya dapat satu titipan buku dari seorang penerbit, dari seorang penulis, namanya Ustadz Kusuma. Judulnya adalah 12 Kado Indah Menuju Taubat. Perhatikan kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Buat orang-orang yang mau kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dia adalah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya-Mu. Dan ampunilah kami. Ghafara di sini bisa berarti adalah tutup, ganti, atau rubah. Seseorang yang tidak punya anak keturunan ketika dia berumah tangga, lalu ketika dia kemudian jujur terhadap dirinya sendiri, Masya Allah, dia dapati sebelum kemudian dia menikah, dia sudah berzina. Lalu Allah tutup itu yang namanya pintu anak. Maka bila suami istri tadi yang menikah dengan didahului dengan berzinahan, sementara dia tidak mendapati seorang anak, lalu dia bertobat. Jawabannya ini bukan di rumah sakit Singapura, bukan di rumah sakit Malaysia, bukan di obat-obatan, bukan. Jawabannya adalah pertobatan. Ketika dia mampu bertobat, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah tutup dulu untuk kesalahan-kesalahannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Lalu kemudian Allah berikan kemudian surga buat dia dan disempurnakan. Ketika disempurnakan, ya, 1-2 tahun setelah dia kemudian bertobat, lahir anak yang dia idam-idamkan. Ada satu keluarga yang kemudian masuk ke gerbang pernikahan dengan perzinahan terlebih dahulu. Anak dia punya, suami dia ada, ekonomi yang dia nggak punya, Allah bikin hancur ekonominya. Ya Allah, Islam. Apakah jawabannya adalah pekerjaan? No, bukan. Ditutup sama Allah pekerjaan, nggak mungkin dia dapat. Sampai dia tahu penyebabnya adalah perzinahannya dia. Terus bagaimana kalau dia mau dapat kerjaan, ekonomi mau bagus, mau cakep? Ya gampang. Menurut konsepsi dari surah At-Tahrim ayat 8, udah taubat aja dulu. Taubat dulu, beramal soleh dulu, nanti insya Allah atmim lana nurananya hidup, waghfir lananya hidup, pekerjaan pun datang. Ada orang-orang yang anak ade, ya, suami istri ade, pekerjaan juga kelihatannya nggak ada masalah. Ya Allah, salam, utangnya banyak banget. Ini harus dipelajari dan saudara harus mengingat beberapa materi kita yang lalu. Ya, ada 10 dosa besar. Bila mana saudara langgar ini, salah satu dari 10 nih saudara langgar, maka keadaan inilah yang akan terjadi. Utang ini tidak akan selesai dengan pinjaman dari yang lain. Utang selesai dengan pertobatan kita kepada Allah. Jujur aja. Bagaimana sholat kita? Bagaimana kemudian ngajinya kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita rapin. Setelah kemudian kita rapi, Allahu Akbar, akan muncul nih cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ujung dari ayat ini adalah innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan tanya apakah Allah sanggup mengubah hidup saudara. Jangan tanya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik. Insyaallah pemirsa kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan saya doakan pemirsa semua bisa bertaubat. Yang ingin mendapatkan buku ini, nanti saya minta sama penerbitnya untuk memasukkan di website wisatahati.com sehingga saudara bisa memesan dan kemudian mengikuti gerakan orang-orang yang bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
Berikan kesempatan selalu buat kami Allah untuk kembali kepada mengerjakan amal saleh dan menutup usia kami semua nanti ya Allah dengan pertobatan yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa rizqi wa barakatan fi hayatina taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa 'inda al-lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.